Oke, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan memperkenalkan seorang sosok leader dari HDI yang sangat luar biasa. Beliau sudah merintis dan membangun bisnis ini selama kurang lebih 20 tahun dan hari ini sudah memiliki jaringan bisnis yang sangat besar sekali, bukan hanya di kota Semarang tempat beliau berada, tapi juga sampai di seluruh Indonesia, bahkan sampai dengan mancanegara. Beliau menikmati bonus pasif income dari HDI dan semua reward yang ada di HDI, beliau telah menangkan semuanya. Nah, di kesempatan hari ini beliau akan berbagi mengenai satu training yang paling penting sebagai langkah awal kita menekuni bisnis ini, yaitu training business plan. Seperti apa pendapatan yang akan Anda terima di HDI, dan sebesar apakah potensi pendapatan yang bakal Anda bisa nikmati, bahkan Anda bisa wariskan kepada anak cucu Anda lewat bisnis HDI yang sangat luar biasa ini. Beliau akan berbagi secara langsung dalam training business plan. Jadi mari kita sambut tepuk tangan yang paling meriah untuk eksekutif crown kita, Bapak Anton Sugiarto. Silakan Pak Anton. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Pak Anton. Senang sekali bisa ketemu dengan Pak Anton ya. Iya, kita sama-sama nih, kita bisa belajar bareng-bareng lagi ya Pak Nugroho ya. Betul sekali Pak Anton. Teman-teman sudah sangat menantikan Pak Anton untuk bisa mendengarkan sesi bersama dengan Pak Anton saat ini, yaitu mengupas tuntas tentang bisnis plan dari HDI sendiri. Oke, kalau gitu langsung saya mulai aja ya Pak Nugroho ya. Boleh Pak Anton, silakan Pak Anton. Oke, ya saya share slide dulu. Oke. Oke, iya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang business plan high desert ya. Dan memang di tahun 2022 ini ada sedikit perubahan ya, jadi sedikit ada upgrade ya. Jadi kita akan bisa lihat apa aja sih sebetulnya gitu ya. Nah, yang pertama yang kita bisa tahu ya, yang kita harus pahami dulu adalah tentang bagaimana caranya mendaftar di bisnis high desert ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat kita ada beberapa cara, Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita bisa mendaftarkan secara online ya, dan ini gratis. Jadi Anda bisa mendaftar lewat www.hdi1.com ataupun www.hdiindonesia.com ataupun hdistore.com. Nah, itu yang pertama. Jadi Anda bisa mendaftarkan secara gratis, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kalau Anda mendaftarkan langsung misalnya datang ke kantor cabang High Desert ya, ke Learning Center atau Family Center HDI yang ada di kota-kota Anda masing-masing, itu biaya investasinya itu hanya 50.000 aja, dan nanti Anda akan mendapatkan satu buku katalog di produk. Nah, terus kemudian cara yang lainnya apa? Misalnya Anda ingin ya satu paket buku yang lengkap. Nah, di sini kita ada pendaftaran ya sekitar 150.000 dan ini nanti Anda akan mendapatkan enterprise kit. Jadi nanti di sana Anda akan mendapatkan bukunya tentang produk, buku tentang produk biskin, terus kemudian tentang bisnisnya dan juga company profile-nya. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita untuk mendaftarkan rekan kerja baru di bisnis HDI. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk keanggotaan itu kita berlakunya adalah untuk 1 tahun, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk 1 tahun. Nah, setelah setahun nanti ada yang namanya renewal, jadi untuk perpanjangan. Nah, per tahun ini ya, per tahun 2022 ini itu sudah berlaku adalah tidak ada perpanjangan yang kita harus bayar 50.000, tetapi syaratnya adalah ini Bapak Ibu. Jadi Anda bisa dapat perpanjangan otomatis ya, new renewal lagi selama 1 tahun. Syaratnya adalah Anda hanya perlu belanja 1.000 poin ya selama 1 tahun. Jadi ini akumulasi 1.000 poin dalam 1 tahun keanggotaan Anda. Ya, jadi ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Anda sudah mendekati masanya expired date gitu ya, jadi setelah setahun biasanya ada jangka waktunya lagi, kita biasanya kalau dulu kan ada perpanjangan untuk bayar 50.000. Tetapi kalau sekarang sudah tidak ada perpanjangan 50.000. Jadi Anda harus pastikan dalam waktu 1 tahun akumulasi Anda adalah minimal adalah 1.000 poin.
Nah, ini adalah sedikit perubahannya. Nah, kemudian kita masuk ya, Bapak Ibu mulai masuk ke daftar harga di price list. Nah, untuk di price list juga, di sini yang kita sangat luar biasanya ya, dari HDI sendiri, mereka memberikan kemudahan ya buat kita semua. Kalau dulu kita ada harga region 1, region 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk per tahun 2022 ini, kita semua adalah satu harga. Ya. Jadi tidak ada bedanya nanti di Pulau Jawa dengan yang di luar pulau. Semua adalah satu harga, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa lihat nanti ya, di yang warna kuning ini adalah daftar harga untuk harga retail. Jadi harga yang tertera di produknya. Jadi kalau saya bilang, ini biasanya harga aslinya berapa? Jadi kalau orang tanya harganya berapa, saya sebutkan adalah ini. Karena harga ini adalah harga yang tertera di produknya. Nah, kemudian nanti ada juga yang daftar harga yang warna putih. Ini adalah daftar harga untuk enterprise buat kita yang sudah jadi member, Bapak Ibu, yang sudah jadi enterprise. Nah, di sini kita nanti akan ada selisih sekitar 10-15%, itu nanti tergantung produknya, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti di sini ada selisihnya. Nah, kemudian kita lebih dalam lagi, kalau kita mau lihat ya, jadi dari daftar harga ini, kita bisa lihat Bapak Ibu. Jadi, tentunya waktu pertama kali, kita dijelaskan tentang bisnis HDI, kita kan pasti akan dijelaskan, kita akan mendapatkan yang namanya keuntungan retail, yaitu selisih antara harga enterprise dan juga harga retail. Nah, ini adalah selisih dari daftar harga di sini dengan yang daftar harga yang di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini selisihnya sekitar 10-15%. Nah, kemudian yang kedua, yang kita biasanya dapatkan bonus itu paling besar, yaitu bonus sebagai seorang enterprise kalau kita mengembangkan jaringannya, itu nanti kita bisa mendapatkan bonus itu adalah dari nilai BV-nya. Nah, nilai BV itu dari mana, Bapak Ibu? Jadi kalau Anda lihat di daftar harga, ya, yang untuk khusus enterprise, di sini ada BV dan juga ada BP. Nah, BV ini yang kita memperhitungkan untuk bonus, ya, yang dari jaringan, kita menghitungkannya adalah berapa persen, dihitungnya adalah dari nilai BV ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita lihat di daftar harga yang khusus untuk enterprise, di sana ada BP dan juga BV. Ya, BP itu sebetulnya kalau kita lihat, itu adalah singkatan dari business point. Nah, business point ini nanti kita gunakan untuk mempermudah perhitungan peringkatnya kita nantinya. Itu dari business point. Nah, kemudian di sini ada yang namanya BV tadi ya, business value, ya, singkatan dari business value. Ini yang kita pakai, yang kita gunakan untuk mempermudah perhitungan bonus yang nanti kita dapat dari jaringan yang kita bentuk, Bapak Ibu. Dan di sini yang kita juga harus tahu adalah 1 BP itu sama dengan 3.000 BV. Jadi kalau kita lihat di sini ya, misalnya 65,8 poin, misalnya ini ada produk Propoelik, misalnya 30 caps, ya, itu ada 65,80 BP. Nah, ini kalau kita kalikan dengan 3.000, karena 1 BP itu 3.000 BV, hasilnya adalah ini, Bapak Ibu. Jadi 65,8 BP itu sama dengan 197.400. Itu nilai BV-nya atau nilai omset pembelanjaannya. Ya, jadi sudah cukup jelas ya. Jadi kalau nilainya masih BP, nanti kita harus kalikan 3.000 dulu, baru nanti kita bisa menghitungkan BV-nya berapa, dan nanti kita bonus kita hitung dari sana, Bapak Ibu. Oke, kemudian berikutnya kita bahas dulu untuk masalah perhitungan peringkatnya. Nah, kenapa? Karena nanti semakin tinggi peringkatnya, otomatis pasti akan menentukan berapa besar nih, berapa persentase yang bonus yang kita akan dapatkan. Jadi makanya kita harus tahu dulu bagaimana caranya untuk perhitungan peringkatnya. Nah, di sini kita ada 2 hal yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk perhitungan peringkat dan bonus ini semua, gitu ya, itu nanti dihitungnya per bulan, dan per bulannya itu berdasarkan kalender. Jadi dihitung mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ataupun 31. Ya, jadi semuanya sama, bukan dihitung dari kapan Anda bergabung nanti dihitung 1 bulan, enggak. Tapi semua dihitung mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ataupun tanggal 31, tergantung bulan itu nanti berakhirnya di tanggal berapa. Ya, ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, untuk penentuan peringkat juga, itu nanti dilihat adalah dari berdasarkan pembelanjaan kita pribadi, dan juga nanti dari rekan kerja yang kita bentuk, Bapak Ibu. Ya, karena kenapa kok harus dilihat dari rekan kerja yang kita bentuk? Iya, karena kita join di bisnis yang namanya network marketing atau bisnis jaringan, bukan dilihat dari berapa banyak penjualan Anda pribadi aja. Kalau itu kan Anda nanti tahu-tahu nanti bergabungnya ternyata di bisnis yang namanya sales marketing. Nah, itu berdasarkan Anda jualan banyak-banyakan. Tapi kalau di sini kita bukan sales marketing, kita bukan disuruh jadi sales marketing, tapi kita join di bisnis adalah network marketing. Jadi salah satu yang paling menentukan adalah rekan kerja kita, ya. Jadi berapa banyak rekan kerja yang kita punya dan berapa banyak rekan kerja yang bisa kita bantu supaya nanti mereka bisa naik peringkat. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Kemudian kita mau lihat nih, misalnya gitu ya. Kadang ada orang yang bertanya, loh Pak, kenapa sih kok harus ada pembelanjaan 300 poin? Kita pribadi kok harus ada yang orang bilang istilahnya adalah tutup poin gitu ya. Nah, biasanya bagi orang yang mereka belum tahu, orang awam gitu ya, zaman dulu seperti saya mikirnya, oh lebih enak kalau nggak ada tutup poin gitu ya. Nggak usah belanja, tapi bisa dapat bonus. Nah, itu biasanya karena kita masih belum tahu apa sih fungsi dari tutup poin, Bapak Ibu. Nah, makanya sekarang kita bahas dulu, nanti Anda bisa coba cerna, kira-kira menurut Anda lebih enak ada tutup poin atau tidak ada tutup poin. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi fungsi tutup poin ini ada dua. Yang pertama, fungsinya apa? Supaya adil, Bapak Ibu. Nah, maksudnya supaya adil bagaimana? Nah, misalnya begini, kalau misalnya di sini saya, misalnya gitu ya. Nah, Anda misalnya rekan kerja saya. Nah, jadi Anda bergabung di bawah saya, kan seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian nanti Anda pun kan akan melakukan aktivitas gitu ya. Anda mungkin ada selling produk, Anda jualan produk, kemudian Anda juga ada mungkin perekrutan gitu kan ya. Anda punya rekan kerja baru lagi. Jadi Anda melakukan aktivitas, Anda kerja gitu ya, Anda jual produk, Anda presentasi, Anda punya rekan kerja baru lagi. Kalau misalnya tidak ada tutup poin, berarti kan saya nggak perlu kerja. Betul nggak? Saya tidur-tiduran di rumah aja, saya nggak perlu kerja, Anda yang kerja, tapi saya dapat bonus, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Anda yakin mau join bisnis yang seperti ini, gitu ya, yang nggak ada tutup poinnya, jadi upline-nya bisa santai-santai, kita yang kerja, tapi mereka dapat bonus. Ya, tentunya kan nggak akan mau kan ya, bisnis seperti ini nggak akan adil, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau orang bilang, oh kalau di HDI itu yang paling enak, yang paling atas, belum tentu. Nanti Anda bisa jawab dari seperti ini. Karena upline-nya juga harus ada kerja, harus ada penjualan produk, Bapak Ibu, harus ada pembelian produk. Tapi kalau kita ngomong tidak ada tutup poin, nah itu baru yang enak, yang atas. Paham ya? Jadi agak berbeda, Bapak Ibu. Jadi kalau di bisnis ini, kita benar-benar bisnisnya adil. Ya. Yang kedua, fungsi dari tutup poin itu apa? Yang kedua adalah supaya omset kita stabil. Nah, karena omset ini nyangkutnya nanti ke bonusnya kita soalnya. Nah, misalnya saya ambil contoh seperti ini. Kalau misalnya saya mau ngajak teman nih, misalnya, saya bilang, misalnya si Budi, misalnya, Bud, kamu enak join bisnis saya, gitu ya. Kalau di sini enak, Anda nggak perlu tutup poin, kamu nggak perlu tutup poin, tapi bisa dapat bonus. Jadi kamu tuh nggak usah bingung jualan produk atau ada beli produk tiap bulan, nggak perlu bingung itu, tapi nanti tetap dapat bonus. Nah, kebanyakan orang umum pasti mau karena pikirannya oh enak ini nggak perlu kerja gitu ya, tapi bisa dapat bonus. Oke, akhirnya mereka join gitu kan ya. Pertanyaan berikutnya adalah, ini kan tadi saya bilang gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah si Budi ini akan juga ngomong ke orang lain kan, ke teman-temannya juga hal yang sama, betul nggak? Mereka juga bilang, oh di sini enak, nggak perlu tutup poin, nggak perlu belanja tiap bulan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Di sini juga tidak ada pembelanjaan kan, betul nggak? Jadi di grupnya tidak ada omset, tidak ada pembelanjaan, Bapak Ibu. Mereka cuma join-join aja, tapi tidak ada pembelanjaan. Tidak ada pembelanjaan tiap bulan. Nah, akhirnya biasanya yang dengan sistem seperti ini, mereka cuma join pertama di awal, keluar uang investasi awal sampai jutaan, biasanya gitu. Tapi nanti bulan-bulan berikutnya nggak perlu belanja lagi. Nah, jadi sebetulnya mereka itu cuma mengandalkan joinan orang baru. Jadi kalau orang bilang, cari mangsa lagi gitu ya, cari korban lagi baru siapa yang mau join,
keluar uang di awal, nah itu nanti yang dibuat bagi-bagi, Bapak Ibu. Nah, jadi pembagian bonusnya itu bukan dari repeat order, nah tetapi dari join orang baru yang mereka bergabung dan mereka membayar sejumlah uang. Nah, yang terjadi adalah apa? Nah, kalau bulan berikutnya mereka tidak ada repeat order, mereka tidak ada penjualan lagi, yang terjadi apa? Ya omsetnya jadi nggak stabil, betul nggak? Bisa naik turun, Bapak Ibu. Omsetnya jadi nggak stabil. Karena tergantung dari perekrutan orang baru di bulan tersebut bagaimana. Nah, jadi bisa jadi bonusnya pada saat perekrutannya kenceng gitu ya, perekrutannya banyak, omsetnya naik, bonusnya naik. Nah, tapi kalau tidak ada repeat order, ya mau tidak mau akhirnya omsetnya turun lagi, bonusnya juga turun lagi. Nah, ini yang kita harus mikir, apakah Anda mau gitu ya, bisnis Anda terima bonus gitu ya dari bisnis Anda yang bonusnya itu naik turun, Bapak Ibu, tidak stabil. Nah, ini yang kita harus berpikir di sana. Tapi kalau kita punya jaringan ya, kita harus ada tutup poin, otomatis kan minimal tiap bulan rekan kerja juga yang grup dari kita bentuk termasuk kita pun ada pembelanjaan sudah pasti berarti omset kita bisa hitung Bapak Ibu. Kalau misalkan kita punya omset, misalkan peringkat diamond gitu ya, itu minimal harus ada terbentuk, misalnya jaringan bagaimana, itu kan sudah kita bisa hitung omsetnya berapa minimal. Jadi dari sana kita sudah lebih pasti bisa tahu, oh bonus kita berapa bulan ini, bonus kita berapa bulan depan, minimal kalau kita udah ngembangkan lagi, lebih banyak lagi gitu ya, bonus kita akan jadi lebih besar. Itulah sebetulnya fungsi dari tutup poin. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira lebih enak gitu ya, lebih adil ada tutup poin atau tidak ada tutup poin? Pasti ada tutup poin lebih enak ya. Sekarang sudah tahu karena fungsinya apa gitu ya. Nah, setelah ini baru kita lihat Bapak Ibu, bagaimana sih caranya gitu ya. Karena kalau di HDI sendiri Anda tadi sempat lihat gitu ya, kewajiban pribadi kita itu cuma 300 poin aja satu bulan Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya kita bisa tutup poin 300 poin tiap bulan tanpa mikir, Bapak Ibu? Nah, ini kan yang biasanya kalau orang bingung, oh saya susah Pak 300 poin misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya karena mereka belum tahu caranya, Bapak Ibu. Nah, tapi minimal kalau misalkan Anda sudah tahu caranya, Anda nggak akan bingung gitu ya, bagaimana caranya 300 poin tiap bulan gitu ya. Nah, caranya adalah Anda itu hanya perlu minimal bina hubungan yang baik dengan minimal 3 sampai 5 orang pelanggan aja, Bapak Ibu. Kalau mau lebih boleh nggak? Boleh, lebih bagus. Tapi minimal kalau Anda sudah punya 3 sampai 5 orang pelanggan, itu sudah bisa untuk kita bisa 300 poin tiap bulan tanpa mikir, Bapak Ibu. Tentunya Anda kalau di Billionaires juga, di support system Billionaires kan juga diajarkan, Anda harus punya buku daftar nama konsumen juga kan. Nah, nanti dari sana Anda juga harus buat pencatatan, gitu ya. Anda harus bisa follow up dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti kalau orangnya, produknya yang dikonsumsi sudah habis, Anda bisa follow up dan mereka bisa melakukan yang namanya repeat order. Nah, sekarang kita bilang gini, produk HDI kan banyak. Nah, kira-kira produk HDI yang paling laku, ini kira-kira apa? Kebanyakan pasti semua orang jawab setuju ya, madu gitu ya. Jadi ada produk sebetulnya yang paling laku di HDI ada madu, ada propoelik ya, di era pandemi seperti ini kan banyak orang juga butuh gitu ya, propoelik. Nah, terus juga yang lainnya vitamin anak, biasanya orang-orang yang punya anak mereka pasti pakai vitamin anak. Nah, juga skincare-nya ini juga biasanya laris gitu ya, banyak orang juga membutuhkan. Nah, sekarang kita bilang gini aja, kalau satu orang pelanggan, misalnya dia cuma konsumsi madu, gitu ya, madu 1 kilo. Nah, kalau orang sudah rutin, biasanya mereka repeat ordernya madu 1 kilo. Kenapa? Karena lebih murah. Kalau dihitung-hitung lebih murah harganya kan. Nah, kita bilang, kalau misalnya satu orang pelanggan, gitu ya, dia cuma rutin konsumsi madu 1 kilo untuk 1 bulan. Dia konsumsi untuk satu keluarga, baru habis misalnya. Nah, kemudian bulan berikutnya, mereka kalau habis biasanya mereka akan kontak, mereka WA, mereka telepon gitu ya. Biasanya pesen gitu ya sama kita. Tolong dong, ini saya madunya habis nih, mau habis. Saya pesan lagi, tolong kirimin ya madu yang 1 kilo gitu kan ya. Nah, Anda tinggal lakukan aja, misalkan secara online ataupun Anda bisa ke kantor HD untuk kirim ke tempat mereka gitu ya. Nah, kita coba hitung sama-sama. Kalau satu orang pelanggan, mereka 1 bulan konsumsi madu 1 kilo.
Berarti dari madu 1 kilo, itu kan poinnya sudah 107,25 poin. Nah, kalau misalnya kita punya 3-5 orang pelanggan, yang dia rutin minum madu 1 kilo, gitu ya, kita punya 3 orang pelanggan aja yang rutin minum, gitu ya, itu poin kita sudah 321,75 poin, Bapak Ibu. Jadi sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena kan kita sebetulnya cuma 300 poin aja kewajiban tutup poin setiap bulannya. Paham ya? Nah, jadi makanya kenapa kalau memang ada orang yang memang dia nggak mau join, tapi cuma beli produk aja rutin, nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang kita juga butuh konsumen dan juga pelanggan seperti mereka. Yang paling penting adalah kita harus bina hubungan yang baik ke mereka juga. Ya. Nah, jadi ini adalah caranya bagaimana supaya Anda itu tidak perlu bingung 300 poin tiap bulan. Ya, oke. Sekarang kita masuk next ke berikutnya ya. Kita untuk perhitungan peringkat kita akan lebih detail lagi. Jadi untuk level pertama ya, untuk peringkat yang paling awal adalah peringkat yang namanya adalah peringkat enterprise. Nah, peringkat enterprise ini syaratnya apa? Gitu ya. Yang pertama kita bisa lihat dari pembelanjaan pribadi kita kan cuma butuh 300 poin. Ya, seperti tadi ya. 300 poin nggak ada yang susah kan, sudah tahu caranya gitu ya. Caranya gimana? Punya 3-5 orang pelanggan. Nah, oke. Kalau kita sudah punya berarti 300 poin, ini persyaratan pribadinya. Kemudian kalau syarat rekan kerjanya atau downline-nya bagaimana? Kalau untuk enterprise tidak ada syaratnya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Anda baru punya 1 rekan kerja misalnya gitu ya, yang mereka ada pembelanjaan 50 poin gitu ya, atau punya 2 rekan kerja yang 1 50, yang 1 300 poin, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting Anda sudah punya 300 poin ini, sudah ada pembelanjaan 300 poin ini, nanti Anda sudah dapat bonus sebagai seorang enterprise, yaitu sebesar nanti 5% dari pembelanjaannya mereka. Oke? Paham ya sampai di sini ya untuk enterprise? Kemudian satu peringkat di atasnya enterprise. Ini ada peringkat apa? Ada peringkat yang namanya enterprise partner. Nah, kalau untuk enterprise partner, syaratnya adalah kita pribadi 300 poin, dan kita hanya perlu punya 1 rekan kerja aja minimal, ini syaratnya ya, hanya perlu punya 1 rekan kerja aja, dari 1 jalur gitu ya, yang mereka ada pembelanjaan minimal 300 poin. Dan 300 poin ini sebetulnya tidak harus dari level 1, ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di level 1 dia tidak ada belanja 300 poin misalnya, ternyata di bawahnya baru ada pembelanjaan 300 poin gitu ya. Nah, jadi di sini kita juga tetap bisa jadi seorang enterprise partner. Jadi tidak harus di level satunya yang 300 poin. Jadi dari level kedalaman berapapun, kita kalau ada 1 orang yang mereka belanja 300 poin, kita tetap bisa masuk peringkat qualified-nya adalah enterprise partner. Oke, cukup mudah ya dipahami ya ini. Oke, kemudian berikutnya, 1 peringkat di atasnya enterprise. Ini ada peringkat, yaitu namanya enterprise manager. Syaratnya apa? Kalau untuk enterprise manager, persyaratannya adalah kita pribadi 300 poin, ya, kita pribadi 300 poin, dan kita punya minimal 3 rekan kerja dari 3 jalur yang berbeda, yang mereka masing-masing ada pembelanjaan minimal 300 poin pribadinya. Paham ya? Jadi ini kita tidak harus dari first line langsung juga. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada 300 poin, baru di level 2 ada 300 poin gitu ya. Nggak apa-apa. Di sini pun dia tidak ada 300 poin. Di level 2 juga nggak ada, di level 3 baru ada 300 poin. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Yang penting kita punya rekan kerja yang belanja minimal 300 poin, itu dari 3 jalur yang berbeda. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi ini saya kasih warna merah supaya Anda paham. Jadi, oh merah ini berarti manajer, gitu ya. Karena nanti untuk peringkat berikutnya, patokannya adalah di manajer ini, Bapak Ibu. Jadi minimal Anda harus paham dulu bagaimana caranya untuk bisa masuk peringkat manajer. Oke, sampai di sini sudah paham ya, minimal ya. Jadi syaratnya harus punya 3 rekan kerja dari 3 jalur yang berbeda, yang mereka masing-masing ada pembelanjaan minimal 300 poin. Ya. Oke, kemudian
kita naik satu peringkat lagi di atasnya Enterprise Manager adalah Enterprise Leader. Nah, untuk Enterprise Leader, syaratnya bagaimana? Syaratnya pasti Anda manajer dulu tadi kan? Jadi Anda 300 poin, Anda punya 3 jalur ya, punya 3 rekan kerja, yang mereka kan juga 300 poin, gitu ya. Nah, di sini, kalau Enterprise Leader, syaratnya adalah Anda harus punya minimal 3 jalur, yang peringkatnya minimal adalah Enterprise Manager. Berarti seperti ini bentuknya kan. Jadi kalau misalkan kita harus punya 3 rekan kerja dari 3 jalur yang berbeda, yang mereka masing-masing peringkatnya adalah manajer, berarti kita harus bantu mereka masing-masing juga minimal punya 3 rekan kerja juga yang aktif. Yang minimal mereka ada pembelanjaan juga 300 poin. Nah, kalau kondisi jaringan seperti ini Anda sudah masuk terkualifikasi, masuk ke peringkatnya adalah Enterprise Leader. Ya, jadi Anda sudah punya 3 rekan kerja dari 3 jalur berbeda, yang masing-masing peringkatnya adalah manajer. Dan manajer ini juga tidak harus dari level 1 langsung, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di level 1 ini mereka nggak manajer, ternyata yang manajer baru di level yang keduanya, baru ini ada manajer. Dia masuk manajer gitu ya, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi yang penting adalah dari 3 jalur yang berbeda. Mau manajernya dari level 1, level 2, atau level 8, atau level 10, itu tetap diperhitungkan. Yang penting Anda punya 3 jalur manajer. Paham ya? Jadi makanya kenapa kita harus bantu kedalaman. Jangan cuma level 1, level 2. Karena nanti dari kedalaman pun kalau yang aktif itu tetap bisa diperhitungkan untuk nanti kita naik peringkat. Oke? Sampai di sini udah cukup paham ya untuk peringkat Enterprise Leader. Kita naik satu peringkat lagi, yaitu peringkat Diamond Leader. Nah, untuk Diamond Leader syaratnya apa? Diamond Leader syaratnya adalah kita sendiri pribadi 300 poin. Ya, kita pribadi 300 poin. Dan di sini kita harus punya rekan kerja yang masuk peringkat manajer minimal dari 5 jalur yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi kita punya 5 rekan kerja dari 5 jalur yang berbeda. Jadi berarti minimal mereka masing-masing ada minimal 3 jalur yang aktif juga kan, yang belanja 300 poin. Nah, kalau kondisi seperti ini, berarti Anda sudah bisa masuk kualifikasinya adalah peringkat Diamond Leader. Karena Anda punya 5 jalur yang berbeda, yang mereka masuk peringkat minimal manager. Jadi kalau misalkan di sini ada yang masuk peringkat bukan manager, misalkan Enterprise Leader, bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Ternyata di sini masuk peringkat Diamond, boleh nggak? Boleh, tetap Anda masuk kualifikasi Diamond Leader. Oke, paham ya sampai di sini untuk Diamond ya? Nah, kalau sudah paham untuk Diamond Leader, kita masuk ke peringkat berikutnya adalah satu peringkat di atasnya Diamond Leader adalah Executive Diamond. Nah, ini syaratnya apa? Sebetulnya kurang lebih hampir sama dengan Diamond, Bapak Ibu. Jadi sama-sama harus minimal Anda punya 5 jalur yang aktif minimal. Nah, jadi pertama adalah Anda harus Diamond dulu. Yang pastinya Anda harus Diamond dulu. Jadi kita 300 poin, kita punya minimal kan 5 rekan kerja yang peringkatnya manajer. Nah, itu Diamond. Tapi kalau Anda mau masuk peringkat Executive Diamond, jadi minimal dari 5 jalur ini, itu nanti ada minimal 2 jalur yang mereka juga sudah bisa masuk peringkat Diamond Leader. Jadi kita harus bantu mereka masuk peringkat Diamond Leader. Otomatis kalau misalnya kita ada 2 rekan kerja yang masuk peringkat Diamond Leader, yang 3 misalnya minimal manager, nggak apa-apa. Kita sudah bisa masuk peringkat minimal kualifikasinya adalah Executive Diamond. Oke, cukup paham ya sampai di sini ya untuk peringkat Executive Diamond. Nah, kemudian satu peringkat di atasnya Executive Diamond. Di sini ada peringkat yang namanya Star Diamond, Bapak Ibu. Nah, untuk Star Diamond, syaratnya apa? Syaratnya adalah Anda minimal harus punya 4 jalur manager, dan 4 jalur itu adalah minimal peringkatnya Diamond Leader. Jadi totalnya Anda harus punya 8 jalur yang aktif. Ya, dari 8 jalur itu, 4 jalur Diamond minimal, yang 4 minimal adalah Enterprise Manager. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kemudian satu peringkat di atasnya Star Diamond adalah peringkat yang namanya Grand Diamond, Bapak Ibu. Nah, kalau Grand Diamond sebetulnya kurang lebih hampir sama, ya seperti Star Diamond, sama-sama syaratnya punya 8 jalur yang aktif.
Nah, tetapi bedanya kalau misalkan tadi Star Diamond yang masuk peringkat Diamond, ya rekan kerja kita yang masuk peringkat Diamond dari 4 jalur. Nah, kalau Grand Diamond ini minimal kita punya 8 jalur yang peringkatnya minimal adalah Diamond Leader. Ya, oke, sampai di sini sudah cukup paham ya. Nah, jadi di sini nanti kita memang ada peringkat-peringkat yang lebih tinggi lagi, tapi nanti kita bisa lihat di sini ya, patokannya sebetulnya kalau Anda sudah bisa tahu bagaimana caranya membantu rekan kerja Anda masuk peringkat sampai peringkat Grand Diamond, ini sebetulnya nanti Anda sudah akan lebih mudah supaya Anda bisa masuk peringkat eksekutif Crown, Star Crown, Grand Crown, dan Royal Crown. Kenapa? Karena di sini syaratnya adalah Anda harus membantu rekan kerja Anda masuk peringkat minimal 5 orang Diamond, 3 orang adalah eksekutif Diamond. Nah, kalau Anda sudah tahu caranya eksekutif Diamond, Anda nanti pasti juga bisa masuk peringkat eksekutif Crown. Ya, minimal kalau Anda sudah punya 3 rekan kerja Anda yang sudah masuk peringkat eksekutif Diamond. Nah, kalau Star Crown, itu syaratnya adalah 5 orang Diamond Leader, 5 orang minimal eksekutif Diamond. Jadi total adalah 10 jalur yang aktif. Kemudian kalau Grand Crown, itu 9 jalurnya adalah eksekutif Diamond, ya, dan 3 jalurnya adalah Star Diamond, Bapak Ibu. Nah, jadi totalnya adalah 12 jalur aktif. Jadi 9 jalur eksekutif Diamond, 3 jalur adalah Star Diamond. Nah, kemudian kalau untuk peringkat Royal Crown, kita harus punya rekan kerja, minimal 9-nya tetap eksekutif Diamond, nggak apa-apa, tetapi kita punya 3 rekan kerja dari 3 jalur yang berbeda lagi, peringkatnya bukan Star Diamond, tapi mereka sudah masuk peringkat minimal adalah Grand Diamond. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita sudah bisa masuk peringkat sampai peringkat Royal Crown. Oke, jadi untuk peringkat seperti itu ya, Bapak Ibu ya, supaya nanti Anda sudah bisa paham. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke perhitungan bonusnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk perhitungan bonus, kita ada beberapa macam bonus ya. Di sini ada bonus A gitu ya, ada bonus B, kemudian ada bonus C, bonus D, bonus E, dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu satu persatu ya, supaya nanti kita lebih paham. Nah, jadi nanti untuk perhitungan bonus di HDI, nanti kita akan bagi 2, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada pembelanjaan yang antara 0 sampai 300 poin, dan lebih dari 300 poin, itu nanti akan dibedakan. Jadi misalnya kita punya rekan kerja yang dia ada pembelanjaan misalnya sampai 400 BP, misalkan dalam 1 bulan gitu ya. Itu nanti akan dibagi 2 dulu. Yang pertama adalah 300 poin gitu ya. Dan yang kedua adalah sisanya, yaitu 100 poin. Nah, yang 300 poin itu nanti masuk di perhitungan di sini, dan yang 100 poin itu nanti akan masuk perhitungan yang lebih dari 300 poin. Jadi akan dibagi 2. Nah, nanti di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau untuk bonus yang kita diperhitungkan, kalau ada pembelanjaan yang 0 sampai 300 poin, kita dapat bonus apa aja nih? Kita bisa lihat di sini. Untuk bonus A, ya, off-rate bonus tadi, bonus A ini, itu nanti kita bisa dapatnya dari mana? Dapatnya yaitu dari downline kita, atau dari rekan kerja di bawah kita. Kalau rekan kerja di bawah kita ini ada pembelanjaan antara 0 sampai 300 poin, kita akan bisa dapat bonus A ini. Dengan syarat apa? Kita pribadi ada pembelanjaan minimal 300 poin. Oke, paham ya? Jadi bonus A ini minimal syaratnya kita ada pembelanjaan 300 poin. Kita akan langsung dapat bonus A. Nah, selain bonus A, kita juga nanti bisa dapat bonus B, Bapak Ibu. Jadi bonus B ini nanti kita dapatnya dari mana? Kita nanti dapatnya dari grup downline kita yang sudah masuk peringkat minimal eksekutif Diamond. Jadi kalau misalkan downline kita itu ada yang sudah masuk peringkat eksekutif Diamond, nanti dari grupnya mereka yang belanja antara 0 sampai 300 poin, kita akan dapat bonus B. Jadi dapat tambahan bonus B. Jadi bonus A dapat tambah bonus B. Syaratnya apa untuk kita bisa dapat bonus B ini? Syaratnya kita harus masuk peringkat minimal eksekutif Diamond, Bapak Ibu. Kitanya, gitu ya. Dan kita juga bisa punya rekan kerja, kita harus bantu rekan kerja kita, itu bisa masuk peringkat minimal eksekutif Diamond juga. Baru nanti kita bisa dapat tambahan bonus B ini, Bapak Ibu. Oke.
Cukup paham ya sampai di sini ya. Ini baru rumusnya dulu. Nanti kita akan lihatkan perhitungannya bagaimana. Oke, kemudian yang berikutnya untuk bonus C ya. Untuk bonus C ini kita dapatnya dari mana? Kita nanti dapatnya dari kelebihan pembelanjaannya pribadi kita dan juga dari kelebihan pembelanjaannya downline kita ya. Yang ada kalau ada pembelanjaan lebih dari 300 poin, lebihnya berapa nanti kita akan dapat ya dari pribadi, kelebihan pribadi dan juga dari kelebihan pembelanjaannya downline kita. Nah, ini syaratnya apa? Kalau kita mau dapat bonus yang C. Syaratnya adalah kita pribadi harus masuk peringkat kualifikasinya di bulan tersebut, itu adalah peringkat enterprise partner. Jadi kalau peringkatnya baru enterprise, kita nggak akan dapat untuk tambahan bonus C ini. Paham ya? Nah, kemudian untuk bonus D. Nah, untuk bonus D, ini kita dapatnya itu hanya dari kelebihan pembelanjaannya downline kita aja. Ya. Dan nanti kita dapatnya yaitu sebesar setengah dari persentase bonus A dan juga nanti setengah dari persentase bonus B. Ya. Oke, sekarang kita mulai masuk di perhitungannya mulai dari bonus A. Jadi kalau kita lihat di off-ride di isi plan ya, untuk bonus A ini kan namanya off-ride bonus. Dan di sini kita bisa lihat ini atas PBP, PBP itu adalah personal business point atau pembelanjaan pribadi sampai dengan 300 poin. Nah, kalau kita peringkatnya adalah enterprise, itu kita dapatnya adalah dari level 1 aja, Bapak Ibu. Jadi level 1 itu maksudnya bagaimana? Kalau misalnya di sini kita gitu ya, kita ada sponsoring orang gitu ya yang mereka join. Nah, ini berarti ini level 1-nya kita, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya si A ini misalnya, mereka ada rekan kerja baru lagi, misalkan si B, join gitu ya, bergabung di bawahnya si A. Ini berarti level keduanya kita, Bapak Ibu. Paham ya? Jadi ini adalah level 1, level 2. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita peringkatnya baru peringkat enterprise, kita baru belanja 300 poin gitu ya, dan rekan kerja kita itu mungkin ada yang belanja 100 poin, 200 poin, tapi belum ada yang 300 poin, itu berarti kita sudah bisa nanti dapat bonus sebagai seorang enterprise dari level 1-nya kita, sebesar 5%. Nah, kalau kita mau dapat sampai level yang kedua, itu minimal kita sudah harus masuk kualifikasinya adalah peringkat enterprise partner. Ya, jadi kita nanti bisa dapatnya level 1 5%, level 2 kita nanti juga dapat 5%. Jadi dari rekan kerja yang disponsori oleh level 1 kita tetap dapat bonus juga 5%. Paham ya? Nah, kemudian kalau kita sudah masuk peringkat enterprise manager, nah, ini dapatnya lebih banyak lagi, lebih dalam. Ya. Jadi kita nanti terimanya adalah level 1, sampai level yang kelima, kita dapatnya adalah 5%, teman-teman. Jadi dapatnya lebih dalam. Ini makanya kenapa biasanya bonusnya sebagai seorang manajer itu biasanya bisa lebih besar dibandingkan enterprise partner. Tapi dengan catatan, Bapak Ibu, makanya harus dilihat. Jadi buat Anda yang sudah masuk peringkat manajer, coba Anda cek. Apakah Anda punya kedalaman sampai 5 level? Ya. Kalau Anda belum punya kedalaman sampai 5 level, berarti bonus yang Anda terima itu belum maksimal, Bapak Ibu. Berarti yang harus dilakukan apa? Berarti yang harus dilakukan, misalnya kita baru punya kedalaman sampai level yang kedua, tapi kita peringkat sudah masuk peringkat manajer. Nah, berarti kita harus bantu level kedua, turun sampai level kedua, untuk bisa nanti keluar yang level yang ketiganya. Kita punya rekan kerja yang di level yang ketiga. Sampai minimal level 4, level 5. Supaya apa? Supaya bonus Anda sebagai seorang manajer itu maksimal, Bapak Ibu, dapatnya. Paham ya? Jadi bukan cuma sekedar peringkat manajer aja, tetapi manajer dengan bonus yang maksimal. Paham ya? Nah, oke, kemudian kalau kita sudah masuk kualifikasinya peringkatnya adalah enterprise leader. Ini kita nanti dapatnya level 1 sampai level yang ke-6, Bapak Ibu. Jadi tambah 1 level lagi dari manajer ya. Sampai level yang ke-6, kita dapatnya adalah 5%. Nah, kemudian yang lebih luar biasanya lagi kalau Anda sudah masuk peringkat diamond leader. Nah, ini bonusnya sudah pasti beda, Bapak Ibu. Itu kenapa mereka yang sudah masuk peringkat diamond leader gitu ya, mereka sudah punya jaringan juga cukup dalam, itu bonusnya besar semua. Kenapa? Karena kita bisa lihat, Bapak Ibu, seorang diamond dia dapatnya adalah level 1
dia dapat 5%, sampai level yang ke-7 dia dapat 5%. Dan mulai level yang ke-8 di sini ya. Nah, mulai level yang ke-8 itu dia terimanya adalah 5 plus 1%. Jadi dia terima 6%. Dan di sini ada tulisannya infinity. Infinity ini maksudnya apa? Jadi mereka yang sudah masuk peringkat diamond, itu mereka bisa dapat bonus 6% ini tidak terbatas. Jadi sampai kedalaman berapapun, dia akan menikmati bonus sebesar 6%. Jadi semakin dalam jaringan yang Anda bentuk, otomatis pasti bonus yang Anda akan terima itu lebih besar nantinya. Paham ya? Nah, makanya buat Anda yang sudah masuk peringkat diamond, nah, coba dicek. Di print out bonus Anda tiap bulan kan Anda terima. Anda coba cek, apakah Anda sudah punya kedalaman minimal sampai level yang ke-8. Ya. Supaya apa? Supaya Anda terima bonusnya maksimal, Bapak Ibu. Bahkan kalau bisa sampai level 15 atau 20 lebih bagus lagi. Toh Anda tetap terima terus. Infinity sebesar 6% kalau Anda sudah masuk peringkat Diamond Leader. Oke. Kalau peringkat berikutnya dapatnya bagaimana? Nah, ini sekarang kita lihat. Kalau untuk peringkat Eksekutif Diamond, nah kurang lebih sebetulnya dapatnya hampir sama seperti Diamond. Jadi level 1 sampai level yang ke-7 itu dapatnya adalah 5%. Bedanya adalah mulai level yang ke-8 dan seterusnya. Jadi kalau untuk peringkat Eksekutif Diamond, kita akan terimanya adalah 7%. Kalau Diamond tadi kan 6%. Kalau Eksekutif Diamond, dapatnya 7%. Ya, jadi tambah 1% lagi. Dan khusus untuk peringkat Star Diamond ke atas, ya sampai Royal Crown, itu nanti bedanya adalah mulai di level yang ke-8-nya, mereka terimanya bukan 7% lagi, tapi mereka terimanya adalah 8%. Dan ini infinity. Ya, jadi tidak terbatas sampai kedalaman berapapun. Jadi untuk yang masuk kualifikasi peringkatnya adalah Star Diamond sampai Royal Crown, itu sebetulnya dapatnya sama. Level 1 sampai level 7, 5%. Mulai level 8 dan seterusnya, kita akan terimanya adalah 8%. Oke. Sampai di sini sudah cukup paham ya untuk bonus A ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau bonus A sudah cukup paham, saya lompat dulu nanti ke potensi bonusnya. Berapa sih yang bisa kita dapat? Ya, kelihatannya baru bonus A gitu ya. Tapi kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau kita sebagai seorang diamond, misalnya, kalau kita diamond berarti kan punya 5 jalur yang aktif. Nah, berarti di level 1 berarti kan minimal kita ada 5 jalur yang aktif. Nah, kemudian kan kita juga melakukan yang namanya duplikasi. Kita mengajarkan ke level 1 kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi rekan kerja kita jangan cuma disuruh jadi manajer aja Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi diamond, rekan kerja kita juga pasti mau jadi diamond. Nah, makanya kita ajarkan ke mereka juga, mereka minimal harus punya minimal 5 rekan kerja yang aktif. Nah, kalau sekarang minimal misalkan dari 5 jalur ini mereka masing-masing punya 5 rekan kerja yang aktif, berarti di level yang kedua mereka ada 25 orang. Betul ya? Dan di level yang kedua pun kalau mereka menduplikasi hal yang sama, masing-masing punya 5 rekan kerja yang aktif, kita akan bisa lihat di level yang ketiga ada 125, di level yang keempat ada 625, di level yang kelima ada 3.125, di level yang keenam 15.625, level ketujuh 78 125, level yang ke-8 adalah 390.625. Dan ini kalau kita total semua jumlah orangnya adalah 488.280 orang. Nah, kalau tadi mereka masing-masing punya 3-5 orang pelanggan, berarti kan mereka masing-masing ini sudah bisa 300 poin tiap bulan tanpa mikir, kan Bapak Ibu? Nah, jadi kalau mereka sudah ada pembelanjaan 300 poin setiap bulan, itu kalau kita konversikan, berarti omset mereka masing-masing itu adalah minimal 900.000 BV. Dan ini kalau kita kalikan dengan jumlah orang, ya rekan kerja di sini, itu total omset yang tercipta adalah 439 miliar, Bapak Ibu. Dan dari sini kita ngomong aja ya, kita hitung rata-rata. Bonus kan kita dapat 5%. Jadi kurang lebih potensi bonus yang bisa kita dapat sebagai seorang diamond berapa? Itu bisa mencapai sampai 20 miliar loh Bapak Ibu per bulan. Ya, menarik ya. Ini baru bonus aja. Nah, makanya kenapa saya bilang benar-benar Anda maksimalkan bonusnya. Jadi Anda harus bentuk jaringan sampai level yang ke-8.
Jangan cuma sampai level 2, level 3. Pasti sedikit jumlahnya, omsetnya belum kelihatan besar. Tetapi kalau Anda bisa bangun jaringan sampai level yang ke-8, itu nanti baru akan kelihatan omsetnya besar dan bonus yang Anda terima juga besar. Ya. Oke. Sampai di sini jadi paham ya. Jadi potensi dari bonus aja yang 5% ini gitu ya. Itu bisa sampai puluhan miliar loh Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke compress feature ya. Jadi dari bonus A saya lompat dulu ke bonus yang namanya compress feature, bonus E. Ya. Yang dimaksud dengan bonus compress feature ini apa? Bonus compress feature itu jadi kita bisa dapat bonus ini kalau misalnya kita punya rekan kerja yang dia belanjanya tidak sampai 300 poin nih misalnya gitu ya. Karena kan persyaratannya kalau mereka mau dapat bonus kan mereka harus belanja 300 poin. Nah, jadi kalau misalkan kita punya rekan kerja yang tidak sampai 300 poin pembelanjaannya, itu nanti belum dihitung level 1, Bapak Ibu. Jadi belum dihitung satu level. Tapi nanti dihitung, nanti akan dilihat gitu ya. Rekan kerja di bawahnya ada nggak yang sampai belanja 300 poin? Kalau misalnya ada yang belanja sampai 300 poin, itu nanti baru dianggap satu level semua. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Kita pribadi misalnya ada pembelanjaan 300 poin gitu ya. Terus kemudian di level 1 ada yang belanja 100 poin. Di level yang kedua itu 200 poin. Di level yang ketiga 300 poin. Di level yang keempat itu 300 poin misalnya. Nah, kalau kondisi seperti ini nih, kita punya satu jalur seperti ini misalnya. Ini kan kita masuknya peringkat adalah enterprise partner karena satu jalur yang 300 poin kan. Nah, kita lihat kalau kita peringkatnya enterprise partner, harusnya kan kita dapat dari level 1 dan level 2. Level 3, 4, ini kan kita masih belum dapat. Nah, padahal yang belanja banyak misalnya di level 3 dan 4. Nah, berarti kan kita rugi. Nah, tapi jangan takut ya teman-teman. Dengan adanya compress feature, kita dihitungnya adalah seperti ini. Mereka ini ada enggak belanja 300 poin? Nggak ada, kan cuma 100 gitu ya. Kita turun ke bawahnya. Di sini ada belanja 300 poin nggak? Nggak ada, gitu ya, baru 200 poin. Jadi ini tidak dijumlahkan ya, tapi dilihat pribadinya. Kalau di sini nggak ada 300 poin, kita masih turun lagi. Nah, di sini ada nggak yang belanja 300 poin? Ada kan ya? Nah, karena di sini ada belanja 300 poin, makanya nanti ini semua itu baru dianggap level 1. Ya, jadi dari masing-masing ini kita dapat 5%, 5%, 5%. Karena ini semua dianggap level 1. Kemudian kita hitung lagi, lihat lagi di bawahnya. Di sini ada nggak 300 poin? Ada ya? Nah, makanya kalau di sini ada, langsung dihitung ini adalah level kedua kita. Dan dari level 2, kita untuk peringkat enterprise kan kita masih dapat 5%. Jadi nanti kita dapatnya bisa lebih maksimal, bisa lebih dalam lagi, Bapak Ibu, dengan adanya compress feature. Dan ini salah satu kelebihan business plan di HDI, karena belum tentu di perusahaan lain gitu ya, di perusahaan multi level lain ada yang namanya bonus compress feature ini, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu keunggulan dari business plan di HDI. Oke, kemudian dari compress feature saya ke new downline offline bonus dulu, yaitu bonus 27,5%. Jadi kalau misalnya di sini kita ada sponsoring orang baru gitu ya, yang belanja antara 0 sampai 300 poin. Nah, nanti di sini kita akan dapat bonus bukan 5%, tadi kan normalnya 5%. Tetapi nanti di sini kita akan dapat bonus 27,5%. Ya, dengan syarat tadi ya, kita harus ada pembelanjaan minimal 300 poin. Nah, jadi setiap kita sponsoring orang baru, ya, setiap sponsoring orang baru, kita akan dapat bonus 27,5% dulu, bukan 5%. Loh kok bisa Pak? Bisa dapat 27,5%, hitungannya dari mana? Hitungannya adalah dari sini. Jadi normalnya harusnya bonus A ini kan kita 5%. Tetapi nanti pada saat kita ada sponsoring orang baru, nanti 7 level upline di atasnya kita, ya di sini ya 7 level upline di atasnya kita, mereka kan juga seharusnya dapat misalnya 5% kan dari sini kan. Nah, tetapi nanti mereka akan menyumbang setengahnya untuk kita. Jadi mereka akan menyumbang 2,5% ini untuk kita. Jadi upline-upline kita itu nanti dapatnya cuma 2,5% dari rekan kerja baru yang kita sponsori langsung. Karena apa? Ya ini tadi, mereka akan menyumbangkan 2,5%
untuk kita sebanyak 7 level upline di atas kita, ya. Jadi kalau di sini 2,5% dikali 7 orang upline, totalnya kita akan dapat tambahan bonusnya yaitu 17,5%. Ini kan kalau kita lihat baru 22,5%. Iya, tapi di sini kita ada tambahan lagi, kita dapat sumbangan lagi dari upline kita yang mereka sudah masuk peringkat minimal eksekutif diamond. Jadi nanti dari 5 upline di atas kita yang sudah masuk peringkat eksekutif diamond, nanti mereka akan menyumbang lagi 1%. Ini yang dipotong dari bonus B. Ya, jadi nanti bonus B mereka nanti dapatnya bukan 2%, tapi nanti mereka dapatnya 1% dari rekan kerja baru yang kita sponsori langsung ya, sampai 300 poin ini ya. Karena 1%-nya itu disumbangkan ke kita. Jadi nanti dari sini kita bisa lihat, kita dapat tambahan lagi yaitu sebesar 5%. Makanya kalau di sini kita lihat totalnya adalah 27,5%. Oke, sudah cukup paham ya sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau ini sudah cukup paham, sekarang kita langsung ke bonus yang bonus B. Jadi bonus B tadi, kita harus masuk peringkat minimal eksekutif diamond, dan kita harus punya rekan kerja juga yang peringkatnya minimal adalah eksekutif diamond. Dan nanti kita akan dapat bonus B ini bukan dari pembelanjaannya mereka pribadi aja, tetapi kita dari grupnya mereka, Bapak Ibu. Jadi dari total grupnya mereka, itu nanti kita akan dapat 2% semua. Ya, nah, dan di sini kita bisa lihat di tabelnya. Jadi mulai peringkat minimal eksekutif diamond sampai peringkat royal crown, kita akan terima tambahan bonus B 2% ini sebanyak 4 level. 4 level di sini maksudnya apa? 4 level grupnya eksekutif diamond minimal, Bapak Ibu. Jadi makanya kenapa di sini Anda harus cepat-cepat masuk peringkat eksekutif diamond, dan jangan cuma Anda aja yang masuk peringkat eksekutif diamond. Tetapi Anda juga harus bisa bantu rekan kerja di bawah Anda juga masuk peringkat minimal eksekutif diamond. Supaya apa? Supaya Anda bisa dapat tambahan bonus B ini, teman-teman. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kemudian dari bonus B kita ke bonus yang bonus C. Nah, bonus C ini kita bisa lihat di tabel di sini. Tadi kalau kita peringkatnya adalah peringkat enterprise, kita masih belum dapat bonus C. Ya. Kemudian kalau kita sudah masuk peringkat enterprise partner, baru nanti kita dapat bonus C yaitu sebesar 10%. Kemudian kalau enterprise manager kita nanti dapatnya 20%. Dan mulai peringkat enterprise leader ke atas itu nanti dapatnya semua 25%. Nah, tetapi nanti di sini ada sifat yang saling memotong ya. Jadi persentase ini akan saling memotong dengan rekan kerja di bawahnya. Jadi kalau yang kita dapat nanti dari rekan kerja kita akan dipotong dulu, ya. Jadi nanti perhitungannya seperti apa? Contohnya seperti ini, misalnya kita pribadi, misalnya enterprise manager, kita belanja 500 poin, misalnya. Kita punya rekan kerja, mereka peringkatnya adalah enterprise partner, yang mungkin dia ada pembelanjaan 400 poin, misalnya, gitu ya. Nah, di sini kan kita harus bagi dua dulu. Jadi kalau kita pribadi 500 poin, kita bagi dua. Yang pertama adalah 300 poin, dan sisanya adalah 200 poin. Nah, dari downline kita 300 poin, dan kelebihannya adalah 100 poin. Dan bonus C ini kan kita menghitungnya adalah yang pembelanjaan lebih dari 300 poin. Berarti yang lebih dari 300 poin adalah yang ini ya, 200, kita kalikan 3.000. Ya, kita kalikan 3.000 BV dulu. Jadi 200 poin kita kalikan dengan 3.000 BV, supaya nanti tercipta omsetnya berapa, kita bisa hitung gitu ya. Baru nanti kita lihat dapat berapa persen, kita lihat dari peringkatnya kita. Kalau kita peringkatnya adalah enterprise manager, berarti nanti dari kelebihan kita pribadi, kita akan dapat yaitu sebesar 20%. Oke, ini yang dari pribadi. Yang dari downline kita, atau rekan kerja kita, mereka ada kelebihannya adalah 100 poin. Kita kalikan dengan 3.000 BV dulu, kemudian baru kita dapat 20%, tetapi di sini dikurangi dengan 10%. Kenapa kok dikurangi 10%? Ya, karena 10% ini jadi haknya rekan kerja kita dulu. Karena mereka juga akan menerima hak yang sama seperti kita, kan kita terima dulu nih. Dari kelebihan pembelanjaan kita pribadi, kan kita terima dulu. Sama,
dari rekan kerja kita, dari kelebihan pembelanjaannya mereka, mereka juga terima dulu berapa persen tergantung peringkatnya mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau enterprise partner, itu kan mereka terimanya adalah 10%. Nah, jadi mereka terima dulu 10%, baru nanti sisanya kita terima 20%. Jadi nanti di sini kita terimanya 20%, dikurangi haknya rekan kerja kita 10%. Jadi makanya kita masih dapat sekitar 10%. Jadi khusus untuk bonus yang C ini, kalau misalnya kita dan rekan kerja di bawah kita ini peringkatnya sama, atau ternyata misalkan rekan kerja di bawah kita ini peringkatnya lebih tinggi dari kita, dari kelebihan pembelanjaannya rekan kerja kita masih belum dapat. Ya, karena nanti akan dikurangi. Paham ya sampai di sini ya? Jadi khusus bonus C, itu Anda tidak boleh kalah peringkat dengan rekan kerja di bawah kita. Nah, tapi kalau misalnya nggak dapat gimana? Nggak usah takut, Bapak Ibu, karena masih dikasih bonus D. Ya. Bonus D ini kan juga kita bisa dapat dari kelebihan pembelanjaannya downline kita. Nah, kita dapatnya sebesar berapa gitu ya? Kita akan dapatnya sebesar setengah dari komisi override tadi yang bonus A, dan juga nanti dari bonus B. Nah, misalkan ngambil contoh seperti tadi, kita manajer 500 poin kan? Punya rekan kerja enterprise partner 400 poin. Nah, bonus D ini kan ngitungnya dari yang downline kita aja kan? Karena tadi bonus D kita misalnya peringkatnya sama, kita nggak dapat misalnya gitu kan. Nah, tapi di sini bonus D itu tidak lihat peringkat Bapak Ibu. Bonus D ini semua dapat sebesar setengah dari persentase bonus A dan juga nanti dapat setengah dari persentase bonus B. Nah, jadi kita melihatnya adalah 100 poin dikalikan dengan 3.000 BV dikali setengah ya, dikali 5%, karena override bonus A ini kan sebesar 5%. Makanya nanti kita dapat setengah dari 5%. Nah, kemudian kita juga sebetulnya akan dapat setengah dari persentase bonus yang B, yaitu sebesar 2% ini. Nah, tetapi yang harus kita ingat adalah untuk bonus B ini, tadi kan persyaratannya kita harus masuk peringkat minimal Executive Diamond. Dan kita punya rekan kerja juga peringkatnya adalah Executive Diamond. Nah, kalau di sini kita belum masuk peringkat Executive Diamond, sudah pasti otomatis bonus B ini kita nggak dapat. Jadi otomatis di sini juga setengah kali bonus B-nya juga kita nggak akan dapat, Bapak Ibu. Oke, paham ya sampai di sini ya? Ini untuk bonus yang bonus D. Oke. Kemudian saya masuk ke perhitungan yang berikutnya adalah untuk paket isi starter. Jadi di sini ada satu paket yang menarik ya. Ini yang biasanya banyak orang juga beli. Ya, karena kenapa? Nah, ini kita harus ceritakan, Bapak Ibu. Jadi setiap kita presentasi, kita harus jelaskan ya paket ini. Nah, kelebihannya apa? Nah, kelebihan paket ini adalah yang pertama, pastinya kalau kita presentasi ke orang, kita akan jelaskan keuntungan retail, harga retailnya berapa. Nah, kita nanti dari sana kita bisa kasih lihat bahwa kalau ngambil satu paket ini, kita totalkan semua, harganya pasti akan jauh lebih murah dibandingkan kalau kita beli retail. Karena kalau mereka belum join member gitu kan ya. Yang pertama itu. Yang kedua, titik poin pentingnya adalah kita harus jelaskan bahwa nanti setiap pengambilan satu paket gitu ya, mau paket apapun terserah, kita nanti akan mendapatkan satu produk gratis senilai 300.000. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau misalnya kita belanja misalnya 1 bulan kita belanja Propoelik sendiri, Royal Jelly Liquid sendiri, terus kemudian madu sendiri gitu ya. Nah, apakah kita dapat gratis produknya? Enggak. Kalau kita belanja sendiri-sendiri walaupun 1 bulan satu paket gitu ya, dihitung-hitung bisa jadi satu paket, tapi kalau belanjanya satu-satu semua, kita nggak akan dapat gratis produknya ini. Jadi minimal kita langsung beli satu paket untuk bisa dapat gratis produknya ini, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah apa? Kalau kita belanja satu paket ini, gitu ya, salah satu dari paket ini, paket isi starter, itu sudah langsung pasti kita terima 300 poin. Kita punya 300 poin. Jadi kita sudah otomatis langsung bisa dapat bonus kalau kita punya rekan kerja juga yang mereka ada pembelanjaan, Bapak Ibu. Jadi Anda nggak perlu bingung belanja produk apa lagi gitu ya. Pokoknya belanja satu paket isi starter sudah selesai, itu sudah pasti 300 poin, sudah pasti bisa langsung dapat bonus kalau ada rekan kerja kita yang belanja. Nah, kemudian yang menarik lagi yang keempat ya.
kita nanti di sini juga bisa dapat tambahan bonus yang namanya extra cash. Ya, jadi bonus extra cash ini kita bisa dapat kalau kita punya 2 rekan kerja baru yang mereka baru pertama kali juga invest paket isi starter. Ya, jadi perhitungannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi misalkan kita pribadi, ini syaratnya kita pribadi harus sudah pernah invest salah satu dari paket isi starter itu tadi. Ya, dari 7 paket isi starter kita sudah pernah invest. Terus kemudian dalam 1 bulan kita ada 2 rekan kerja yang baru pertama kali juga ngambil paket isi starter. Jadi otomatis mereka akan join dan ngambil paket isi starter dari 2 jalur yang berbeda, dan mereka baru pertama kali ngambil paket isi starter. Nah, jadi kalau seperti ini kondisinya, berarti otomatis kita akan langsung dapat bonus tambahan 27,5% gitu ya. Dari sini kita akan dapat tambahan bonus 27,5%, plus dapat extra cash lagi 120.000, Bapak Ibu. Jadi 27,5% ini kan karena rekan kerja baru. Makanya kita dapat 27,5%. Nah, kemudian tambahannya, kalau dia pengambilan paket, gitu ya, kita juga pernah invest paket, kita akan ditambahkan bonus extra cash 120.000 setiap ada 2 orang, ya, 2 jalur yang ngambil paket isi starter. Dan ini berlaku kelipatan. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan, misalnya kita ada 4 orang yang ngambil paket isi starter. Nah, kalau ada 4 orang, berarti nanti 27,5%-nya ini dikali 4, dan extra cash-nya dikali 2, karena ada 2 pasang. Paham ya? Nah, terus enaknya lagi apa? Bulan berikutnya, misalnya Bapak Ibu, bulan berikutnya Anda ada closing lagi, 2 paket isi starter, yang baru pertama kali ambil paket isi starter, misalnya gitu ya. Itu nanti kita tetap bisa dapat extra cash lagi 120.000, dan bulan depan kita nggak harus belanja paket isi starter lagi. Jadi kita cuma perlu invest 1 kali aja untuk paket isi starter, supaya kita bisa nanti dapat terus-terusan extra cash 120.000. Paham ya? Jadi bulan-bulan berikutnya kita nggak perlu invest, yang penting kita bisa sponsoring orang baru yang juga ngambil paket isi starter. Misalkan ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya saya dulu pernah joinkan orang, misalnya gitu ya, tapi mereka belum pernah ngambil paket isi starter, cuma belanjanya biasa. Terus bulan kedua, orang ini baru ngambil paket isi starter misalnya. Apakah nanti bisa diperhitungkan kalau misalnya ini saya ada jalur yang kedua, dia join juga, misalnya bulan sebelumnya, tapi bulan ini dia baru ngambil paket isi starter. Nanti di sini Anda tetap bisa terima extra cash 120.000, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka di sini masing-masing sama-sama baru pertama kali ngambil paket isi starter. Walaupun dulu sudah pernah join, sudah pernah belanja, tapi bukan belanja paket isi starter, tapi baru bulan ini belanja paket isi starter misalnya. Itu nanti Anda tetap bisa dapat bonus extra cash 120.000. Yang tidak bisa dapat lagi adalah 27,5%-nya. Kenapa? Karena kan Anda sudah pernah dapat di bulan pertama dia belanja. Ya, di bulan pertama dia belanja, Anda sudah dapat 27,5%. Yang belum dapat kan extra cash-nya, karena dia belum ngambil paket isi starter. Paham ya sampai di sini ya? Nah, terus kemudian kalau misalnya contohnya malah kita yang belum pernah ngambil paket isi starter misalnya gitu ya. Tapi kita ada sponsoring 2 orang nih yang juga ngambil paket isi starter. Nah, kita belum pernah ngambil paket isi starter. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi pasti kita nggak akan dapat extra cash 120.000-nya. Nah, kemudian extra cash 120.000-nya gimana nih? Nah, extra cash 120.000-nya itu nanti akan lari ke upline-upline kita yang mereka sudah pernah invest paket isi starter, dan mereka harus ada 1 jalur lagi yang juga ngambil paket isi starter. Karena kan di sini ini baru dihitung kan 1 jalur gitu ya. Walaupun ada 2, tapi kan ini dihitung dari 1 jalur aja. Jadi dihitung cuma 1 paket. Makanya kenapa di sini mereka harus ada 1 paket lagi. Ya, jadi ada jalur lain yang juga baru pertama kali ngambil paket isi starter. Dan di sini nanti otomatis extra cash-nya itu nanti akan lari ke upline-nya yang pernah ngambil paket isi starter, dan di bulan tersebut ada 1 jalur lagi yang ngambil paket isi starter. Oke, sampai di sini paham ya untuk paket isi starter? Oke,
Makanya kenapa di sini Anda yang belum pernah invest paket Easy Starter, yuk mulai sekarang invest dulu paket Easy Starter. Supaya apa? Supaya nanti Anda setiap bulan bisa nikmati tambahan bonus yaitu extra cash 120.000-nya. Oke, paham ya? Kemudian di sini HDI juga punya bonus yang namanya cash award, teman-teman. Cash award ini kita bisa dapat caranya bagaimana? Nah, caranya Anda harus masuk kualifikasi status, ya. Itu minimal dalam waktu setahun, itu Anda harus masuk minimal 6 kali kualifikasi. Nah, mulai peringkat apa nih kita mulai bisa dapat? Mulai peringkat Enterprise Manager, ya. Jadi kalau Anda sudah bisa masuk kualifikasi peringkat manager dalam 1 tahun itu cuma butuh 6 kali aja. Jadi nggak harus berturut-turut ya. Tapi misalkan lompat-lompat boleh. Jadi misalkan Januari Anda masuk kualifikasi manager, ternyata bulan Februarinya nggak masuk manager, bulan Maret baru masuk manager, nggak apa-apa. Itu tetap dihitung sudah 2 kali. Jadi nanti dalam waktu setahun, sejak pertama kali Anda masuk peringkat manager, ya bukan pertama kali Anda join, tapi sejak pertama kali Anda masuk peringkat manajer itu kapan? Nanti dalam setahun ke depannya, itu nanti Anda dilihat. Pokoknya kalau Anda sudah bisa masuk kualifikasi 6 kali, Anda nanti di bulan ke-6, Anda akan menerima yang namanya cash award sebesar 1 juta ini, Bapak Ibu. Paham ya? Itu kalau Enterprise Manager. Kalau Enterprise Leader, itu nanti kita akan terimanya adalah 3 juta. Kemudian kalau Diamond Leader, kita terimanya 5 juta. Kalau Executive Diamond, kita terimanya 10 juta. Star Diamond itu 30. Grand Diamond kita terima 50 juta. Executive Crown, kita akan terima 100 juta. Star Crown, kita terimanya 300 juta. Kemudian Grand Crown, kita terimanya 500 juta. Dan kemudian Royal Crown, ini kita akan terimanya adalah 1 miliar, ya, dan ini pasti tidak pakai diundi. Jadi minimal kalau kita bisa lihat nanti dalam waktu 5 tahun lah gitu ya, kita sudah pasti bisa terima royalti sampai 1 miliar, itu yang paling cepat Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi di sini untuk mempermudah lagi supaya Anda bisa nggak dalam waktu misalnya setahun gitu ya, dapat cash award dua peringkat gitu ya, bisa, dan ini lebih dipermudah. Jadi Anda seharusnya kalau Anda mau dapat cash award dari 2 peringkat, kan Anda harus masuk kualifikasi 6 kali, 1 peringkat. Berarti kan 6 kali, 6 kali. Nah, tetapi di sini nanti ada yang kita sebutnya adalah fast track, Bapak Ibu. Jadi fast track itu, Anda nggak perlu sampai 6 kali, 6 kali. Tapi hanya perlu 9 kali aja. Kualifikasi, Anda sudah langsung dapat cash award dari 2 peringkat, dari 2 status. Gitu ya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan seperti ini, misalnya ini kita sudah pernah terima cash award sampai peringkat diamond, kita sudah pernah terima. Yang belum pernah adalah yang executive diamond ke atas, misalnya gitu ya. Terus kemudian di bulan Januari kita masuk peringkat executive diamond. Di Februari ternyata nggak masuk gitu ya. Kemudian di Maret kita masuk executive diamond, di April masuk executive diamond, di bulan Mei ternyata nggak masuk. Dan ternyata di bulan Juni, kita malah sudah naik peringkat lebih tinggi lagi, yaitu Star Diamond. Juli juga Star Diamond, Agustus Star Diamond, September misalnya nggak masuk kualifikasi, ya Executive Diamond ataupun Star Diamond. Nah, kemudian di bulan Oktober, November, dan Desember, kita masuk peringkat Star Diamond. Nah, makanya nanti di sini kita bisa dapat cash award untuk peringkat Executive Diamond, dihitungnya adalah dari sini pertama, ini kedua kali, ini ketiga kali, April ya. Terus kemudian Juni ini adalah keempat kali, Juli 5 kali, Star Diamond adalah 6 kali. Makanya nanti di bulan Agustus ini kita akan dapat cash award untuk peringkat Executive Diamond. Karena kalau peringkat Star Diamond kan sudah pasti lebih tinggi daripada Executive Diamond. Nah, ini kita sudah bisa langsung masuk gitu ya. Jadi nanti di bulan Agustus kita bisa keluar untuk cash award-nya yang Executive Diamond. Nah, untuk peringkat Star Diamond dihitungnya dari mana? Dihitungnya adalah minimal paling tidak di bulan keempat, baru dihitung itu kualifikasi pertama kali, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan masuk Star Diamond, misalkan di bulan kedua atau di bulan ketiga kualifikasi, itu masih belum bisa dihitung untuk kualifikasi Star Diamond pertama kali. Kenapa?
karena 3 bulan awal, 3 bulan pertama ini harus diperhitungkan untuk mengeluarkan cash award untuk peringkat yang sebelumnya dulu. Ya, jadi 3 bulan awal ini dihanguskan untuk mengeluarkan cash award peringkat yang lebih rendah dulu. Jadi makanya kalau Star Diamond-nya di peringkat di sini nggak dihitung. Ya, makanya dihitung nanti di bulan keempat kualifikasi dulu. Jadi di bulan keempat Star Diamond ini kan di bulan Juni ya. Makanya di sini baru dihitung, ini baru pertama kali, kedua kali, ketiga kali, keempat kali, 5 kali, 6 kali. Dan berarti nanti di bulan Desember ini Anda sudah memenangkan cash award untuk Star Diamond yang nanti akan langsung ditransfer bonus cash award ini bersamaan dengan bonus di bulan Desember yang biasanya akan ditransfer di bulan Januari. Ya, jadi ingat yang paling penting adalah 3 kali untuk peringkat sebelumnya yang paling rendah dan 6 kali untuk peringkat yang lebih tinggi. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ini ketentuan untuk yang cash award-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu, HDI juga masih punya bonus yang luar biasa, yaitu bonus royalti. Jadi bonus royalti ini luar biasanya apa? Bonus royalti ini dihitungnya adalah nanti bukan dari omset grup yang kita bentuk, tetapi dari omset perusahaan High Desert ini se-Indonesia, nasional gitu ya. Jadi dari kinerjanya enterprise High Desert gitu ya, semuanya itu nanti kita akan dapat persentase Bapak Ibu. Nah, dan di sini syaratnya kalau kita mau dapat royalti, minimal kita harus masuk peringkat Executive Diamond, dan minimal kalau Executive Diamond berarti kan punya 2 jalur yang Diamond. Dan kita minimal jalur rekan kerja Diamond kita ini, mereka minimal harus punya omset minimal 300 juta 1 bulan, itu nanti kita baru dapat 1 poinnya, Bapak Ibu. Oke, paham ya? Nah, jadi minimal dalam waktu setahun, itu kita harus minimal masuk kualifikasi Executive Diamond itu minimal 3 kali. Nah, dan kabar baiknya, ya, buat teman-teman semua, kalau dulu ya sebelum tahun 2022, royalti itu dibagikan itu biasanya setahun sekali, itu setiap di bulan Januari, Bapak Ibu. Jadi di bulan Januari dan kita dibagikan setahun cuma sekali. Nah, tetapi per tahun 2022 ini, ya per tahun 2022, kita akan terima royaltinya. Setahun itu kita bisa terima 2 kali, Bapak Ibu. Jadi nanti di pertengahan tahun dan juga nanti di awal tahun kita akan dapat royalti. Jadi akan dicairkan, akan dibagikan oleh perusahaan High Desert itu 2 kali, Bapak Ibu. Persyaratannya juga sama. Jadi dalam kualifikasi itu kita harus minimal 3 kali Executive Diamond dan punya rekan kerja Diamond yang omset minimal 300 juta. Nah, kemudian persentase yang bisa kita dapat bagaimana nih? Nah, kalau kita peringkat Executive Diamond, itu nanti kita akan dapat yaitu sebesar 1,5%, Bapak Ibu. Kalau kita Star Diamond, kita akan dapat 1,5%-nya Executive Diamond ini, dan nanti ditambahin lagi 1% kalau Star Diamond. Nah, kalau Grand Diamond, kita akan dapat 1,5%-nya Executive Diamond, terus kemudian ditambah 1%-nya Star Diamond, ditambah lagi 0,5% untuk peringkat Grand Diamond. Dan mulai peringkat Grand Diamond ke atas sampai Royal Crown, itu nanti kita akan ditambahkan lagi 0,5% terus, ya, sampai peringkat Royal Crown. Jadi totalnya kurang lebih, kalau ini kita hitung, kurang lebih adalah sekitar 5%, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik sekali, gitu ya. Ini tidak melihat memotong, gitu ya. Yang penting ini nanti akan dibagikan rata untuk semua orang yang sudah masuk peringkat minimal Executive Diamond, ya, berdasarkan poin dan berdasarkan omset High Desert, ya, secara nasional. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita juga bisa lihat gitu ya. Kita untuk di HDI kita ada trip-trip ya, ada explore ya, ada explore yang menarik setiap tahun pasti ada Bapak Ibu. Dan di sini kita per tahun 2022 kita ada yang namanya HDI Leadership. Yang biasanya kalau sebelumnya itu adalah HDI Explore Fund. Jadi khusus tahun 2022 itu kita ada yang namanya HDI Leadership. Nah, ini berbedanya apa? Karena tahun 2022 ini itu HDI itu akan menyewa satu kapal gitu ya, satu kapal pesiar ini Spectrum of the Seas khusus untuk orang-orang High Desert saja Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang lain.
selain orang high desert dan juga pasti krunya kapal gitu ya. Karena kalau nggak ada krunya kapal, nggak ada yang menjalankan kapalnya gitu ya. Karena orang HD tidak bisa menjalankan sendiri kan. Nah, jadi ada kru kapal dan juga hanya orang-orang high desert aja, Bapak Ibu. Ini luar biasanya. Nah, dan ini hanya untuk 2.000 orang pemenang. Dan satu orang pemenang itu langsung dapat 2 tiket, Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk memenangkan HD Leadership ini caranya bagaimana? Yang pertama, jadi kalau untuk Anda yang sebelumnya belum pernah menang Explore Fund, gitu ya, belum pernah masuk kualifikasi Explore Fund, Anda itu hanya perlu masuk kualifikasi Diamond Leader itu sebanyak 9 kali, ya, dalam 12 bulan periode selama 1 tahun, dari pertama kali Anda masuk peringkat Diamond kapan, itu nanti Anda hanya perlu masuk peringkat Diamond 9 kali aja. Ya, ini khusus untuk orang yang belum pernah menang HD Explore Fund sebelumnya. Nah, tetapi kalau buat Anda yang sudah pernah menang HD Explore Fund, syaratnya apa? Syaratnya berarti Anda harus masuk peringkat kualifikasi statusnya, itu harus masuk kualifikasi status, itu peringkat Diamond Leader, sebanyak 12 kali dalam setahun. Jadi nggak boleh bolong. Ya, jadi harus masuk 12 kali dalam setahun. Nah, kemudian buat Anda yang sudah pernah menang Explore Fund 2 kali gitu ya. Misalkan dulu sudah pernah menang gitu ya, sampai 12 kali pun sudah pernah menang. Nah, berarti nanti kesempatannya adalah bukan HD Leadership lagi yang Anda kejar, tetapi nanti Anda bisa kejar yang namanya HD Explore Summit. Ya, nah HD Explore Summit ini syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau Anda yang dulu belum pernah menang HD Explore Summit sama sekali, gitu ya, belum pernah menang sebelumnya, syaratnya Anda hanya perlu masuk peringkat Executive Diamond minimal 9 kali aja. Nah, cuma perbedaannya kalau khusus untuk Explore Summit, ya, itu kita bukan dihitung dari pertama kali Anda masuk Executive Diamond kapan, tetapi di sini tetap dihitungnya adalah berdasarkan kalender, Bapak Ibu. Jadi dilihatnya adalah nanti per tahun, ya, dari mulai Januari sampai Desember, ini Anda harus masuk peringkat minimal Executive Diamond itu 9 kali, buat Anda yang belum pernah menang Explore Summit. Nah, buat yang sudah pernah menang Explore Summit 1 kali, berarti untuk kalau Anda mau menang Explore Summit yang kedua kali, berarti dari bulan Januari sampai Desember Anda harus masuk peringkat Executive Diamond terus, tidak boleh bolong, ya. Jadi harus 12 kali berturut-turut Anda harus masuk peringkat minimal Executive Diamond. Dan ini tidak ada syarat peringkat ya. Jadi untuk kemenangan pertama dan kedua tidak ada syarat peringkat. Yang penting Anda masuk Executive Diamond aja sudah pasti Anda dapat trip gratis. Nah, kemudian kalau buat Anda yang sudah pernah menang Explore Summit 2 kali gitu ya. Nah, berarti untuk kemenangan yang ketiga ini Bapak Ibu, berarti Anda harus masuk minimal peringkat Executive Diamond 12 kali kan sama ya. Dan ditambah ada kualifikasi omsetnya, akumulasi dari Januari sampai Desember, itu nanti di total semua harus punya akumulasi omsetnya adalah 250.000 GBP atau grup BP. Atau kalau kita mau hitung BV-nya, itu berarti kita kalikan dengan 3.000, berarti kurang lebih omset akumulasi grup ya, itu sekitar 750 juta BV. Ya, 750 juta BV itu dari Januari sampai Desember. Jadi kalau kita average, berarti kalau kita sudah punya omset rata-rata kurang lebih 65 juta lah sebulan gitu ya. Dan Anda sampai Desember misalnya 65 juta terus minimal gitu ya. Itu sudah pasti masuk kualifikasi yang 250.000 GBP ini Bapak Ibu. Dan otomatis Anda sudah pasti menang HD Explore Summit untuk yang ketiga. Nah, kemudian kalau misalnya Anda di sini Anda baru pertama kali nih join gitu ya, Anda mau menang Explore Summit dan Explore HD Leadership tadi, kira-kira bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Dan yang harus kita perhatikan, yang pasti kita harus memenuhi persyaratan masing-masing dari keduanya. Maksudnya apa? Jadi yang pertama tadi, kalau untuk HD Leadership, itu kan syaratnya Anda harus masuk peringkat Diamond. Berarti Diamond ini kan Anda harus punya 5 jalur yang manajer, gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda juga mau menang Explore Summit di tahun yang sama,
Anda harus masuk kualifikasinya yang eksekutif diamond. Berarti kalau ini sudah diamond, sudah itu ya kualifikasi untuk dapat HDI leadership. Yang kedua, Anda harus punya 5 jalur lagi untuk yang masuk HDI Explore Summit ini, Bapak Ibu. Jadi total Anda punya 10 jalur, 2 jalurnya adalah diamond, 8 jalurnya minimal manager, itu nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi itu sudah pasti Anda bisa dapat langsung HDI leadership dan juga nanti dapat yang HDI Explore Summit. Nah, untuk HDI Explore Summit tahun 2022 apa dapatnya? Kurang lebih Anda juga dapatnya sama, yaitu 2 tiket naik kapal pesiar Spectrum of the Seas, tetapi bedanya kalau Anda menang Explore Summit, Anda akan ditambahkan lagi dengan menginap di hotel berbintang, gitu ya, hotel berbintang 5 di Sentosa Island di Singapura, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk yang Explore Summit itu ada tambahan tripnya lagi di Singapura. Nah, ini yang menariknya, gitu ya. Nah, apakah cuma 2 ini aja tripnya? Enggak, Bapak Ibu, masih ada, ya, kita ada yang namanya HDI Explore World. Nah, dan untuk HDI Explore World tahun 2022 kita berangkat tahun 2023, kita akan berangkatnya yaitu ke Amerika, ke USA, ke West Coast. Nah, syaratnya apa? Nah, ini pasti yang menarik ya. Syaratnya, kalau untuk Anda memenangkan HDI Explore World, nah, buat Anda yang belum pernah menang HDI Explore World, Anda itu hanya perlu masuk kualifikasi Executive Diamond minimal 6 kali dalam setahun. Dan ini pun dihitung dari Januari sampai Desember ya. Jadi Explore Summit dan juga Explore World itu dihitungnya berdasarkan kalender. Jadi dari Januari sampai Desember, Anda harus punya kualifikasi 6 kali Executive Diamond minimal. Nah, atau misalnya buat Anda yang sudah pernah menang gitu ya, Executive HDI Explore World gitu ya, itu nanti untuk mendapatkan kemenangan yang kedua, Anda harus masuk peringkat minimal Executive Diamond minimal 9 kali dari Januari sampai Desember. Nah, dan juga di sini ada persyaratan omsetnya yang kita harus perhatikan. Jadi khusus untuk Explore World ini langsung ada persyaratan omsetnya. Itu akumulasi omsetnya dalam setahun, ya Januari sampai Desember, itu harus ada akumulasi omsetnya adalah 1 juta GBP. Atau kurang lebih kalau BV-nya, itu kita hitung adalah 3 MBV, 3 miliar BV. Kalau kita hitung average-nya per bulan, berarti kalau minimal Anda sudah punya omset 250 juta BV sebulan, dan itu Anda pertahankan minimal setahun gitu ya, itu nanti Anda sudah pasti langsung masuk kualifikasi menang 1 tiket untuk yang Explore World ini ke Amerika, Bapak Ibu. Dan khusus kalau untuk yang poin utama ini berlaku kelipatan. Jadi kalau misalkan Anda punya omset 3 MBV, itu Anda dapat 1 tiket. Kalau 6 miliar BV, Anda dapat 2 tiket. Kemudian kalau 9 MBV, Anda akan dapat 3 tiket. Jadi ini berlaku kelipatan. Paham ya? Nah, kemudian ada poin tambahannya juga. Jadi poin tambahannya gimana? Kalau misalnya kita punya rekan kerja nih, yang misalnya mereka sudah mengumpulkan omset grupnya dari mereka sendiri gitu ya, itu sudah 1 juta GBP atau 3 miliar BV. Nah, berarti kan mereka akan menang 1 tiket. Nah, berarti kan kita seharusnya kan ngumpulin lagi 1 juta GBP atau 3 MBV lagi di luarnya rekan kerja kita yang sudah menang 1 tiket kan. Nah, tetapi kabar baiknya adalah HDI memberikan kemudahan buat kita kalau kita bisa membantu menciptakan rekan kerja yang dia masuk kualifikasi Explore World. Dari poin utama ini, dia sudah mengumpulkan 1 juta GBP atau punya omset 3 miliar BV setahun, itu nanti kita hanya perlu mengumpulkan omset 550.000 GBP, di luarnya rekan kerja kita yang menang. Jadi nggak usah ngumpulin 1 juta GBP, cuma 550.000 GBP, atau kalau kita hitung secara omset BV-nya, itu kurang lebih sekitar 1 miliar 650 juta dari Januari sampai Desember. Ya, jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya kita pribadi, kita punya rekan kerja yang mereka dari omset grupnya sudah bisa ngumpulin 1 juta GBP. Berarti otomatis dia dapat 1 tiket, gitu kan ya.
Nah, kalau Anda executive diamond kan berarti Anda punya jalur-jalur lainnya juga. Nah, dari jalur-jalur lainnya itu nanti ditotal semua, ya. Jadi omsetnya berapa? Nah, kalau omsetnya itu masuk 550.000 GBP atau 1,65 miliar BV, itu nanti sudah otomatis Anda langsung keluar dapat lagi satu tiket lagi, Bapak Ibu. Oke, sudah cukup paham ya? Nah, tetapi kalau misalnya punya rekan kerja, misalnya yang dapat ada 2 level ini dapat semua, gitu ya. Misalnya di sini kita punya rekan kerja, ini dapat lagi, misalnya gitu ya. Di sini dia sudah mengumpulkan 1 juta GBP, misalnya. Berarti di sini kan dia sudah menang 1 tiket. Nah, kalau di sini dia ternyata dari jalur-jalur lainnya, mereka sudah mengumpulkan 550.000 GBP, berarti kan dia dapat 1 tiket juga. Nah, berarti ini sudah mulai kita harus mengumpulkan dari awal lagi, Bapak Ibu. Jadi kita pribadi harus dari jalur-jalur lainnya ini, gitu ya, omset total harus kembali lagi ke 1 juta GBP lagi, Bapak Ibu. Paham ya? Jadi ini akan cut selesai perhitungan untuk yang 550.000 GBP, itu hanya cuma sampai 1 upline di atasnya mereka. Ya, selebihnya itu nanti berlaku perhitungan seperti awal lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari bisnis plan-nya. Oke, saya kembalikan lagi ke Bapak Nugroho.